Halo teman-teman, kembali lagi dalam channel saya Advokat Dodi Julfan. Salam keadilan. Hari ini kita akan bahas tentang syarat sah suatu perjanjian. Nanti kita akan buka BW ya, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yuk. Syarat sah suatu perjanjian diatur dalam pasal 1320 BW atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu sepakat, 2. Cakap, 3. Satu hal tertentu, 4. Satu kausa yang halal. Ya teman-teman, kita akan bahas satu-satu apa itu sepakat, apa itu cakap, apa itu suatu hal tertentu, dan apa itu sebab yang halal. Sepakat itu adalah teman-teman, para pihak yang membuat perjanjian itu tidak sama sekali merasa dipaksa. Mereka sukarela mengikatkan dirinya kepada pihak lain, di mana perjanjian tersebut tidak ada unsur penipuan, tidak ada paksaan, tidak ada kekhilafan, maka itu merupakan suatu syarat sahnya. Kedua, ada namanya cakap. Cakap ini teman-teman, semua orang berdasarkan pasal 1329 BW ya, itu semua orang dianggap cakap melakukan tindakan hukum, kecuali di dalam 1330 itu dijelaskan pengecualian dari cakap itu. Apa itu? Yaitu orang yang belum dewasa, kuratel itu orang yang di bawah perwalian, di bawah pengampuan, disebut dungu, orang gila, pemboros, atau orang-orang yang lemah akal. Ya, dia dimana dia menggunakan akalnya, tapi akal yang digunakan itu justru bisa merugikan dirinya sendiri, maka di situ orang tersebut tidak cakap melakukan tindakan hukum. Nah, syarat sepakat dan cakap ini di dalam suatu syarat sah perjanjian disebut dengan syarat subjektif, di mana jika salah satunya dilanggar, maka suatu perjanjian itu dianggap cacat. Cacatnya perjanjian itu masuk ke dalam kategori dapat dibatalkan melalui suatu pengadilan. Nah, sedangkan syarat ketiga dan keempat itu adalah suatu hal tertentu, yaitu di mana dalam suatu perjanjian itu harus spesifik. Spesifik itu dalam artian apa yang ingin kita janjikan. Misal kalau kita menjanjikan jual beli kopi ya, kalau jual beli kopi itu maka harus dijelaskan kopi yang bagaimana, jenisnya apa, atau dari daerah mana, ukuran berapa, tonasenya berapa, nah jumlahnya berapa, itu harus spesifik, tidak bisa secara umum general. Nah, dan syarat keempat itu adalah suatu sebab yang halal. Suatu sebab yang halal ini begini teman-teman, perjanjian itu tidak boleh bertentangan dengan hukum atau tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Contohnya perjanjian yang tidak boleh adalah perjanjian tentang jual beli narkotika. Nah, atau perjanjian tentang trafficking, perdagangan orang, jual beli orang, itu tidak diperbolehkan. Atau perjanjian yang melanggar kesopanan, atau perjanjian yang melanggar ketertiban umum. Nah, itu tidak bisa dibuat suatu perjanjian. Apa yang perjanjian melanggar ketertiban umum? Misal diperjanjikan nanti kalian demo. Setelah kalian demo, nanti kalian lakukan suatu tindakan anarkis, di mana itu akan mengganggu ketertiban umum, maka perjanjian itu tidak sah secara hukum. Syarat ketiga tentang suatu hal tertentu dengan sebab yang halal ini masuk dalam syarat objektif, di mana pembatalannya otomatis batal demi hukum jika salah satu syarat ini dilanggar. Begitulah teman-teman, kurang lebihnya kira-kira. Semoga share ilmu ini bermanfaat. Jika ini bermanfaat, jangan lupa di-share ke teman-teman lain. Jangan lupa komen, like, dan subscribe teman-teman. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Salam keadilan.